Jawaban Erick Thohir soal permintaan pertahankan Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI itu menyatakan masa depan Nova Arianto di timnas Indonesia U17 bukan di tangannya. Namun, hal itu berdasarkan evaluasi dari jajaran Exco PSSI. Sebagaimana diketahui, pelatih itu baru saja mencapai target bersama skuad Garuda Muda dengan lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Hasil itu pun membawa skuad Garuda Asia tampil di Piala Dunia U17 2025. Atas pencapaian itu, baru-baru ini muncul seruan kawal Nova Arianto dari netizen Indonesia. Mereka ingin Nova tetap memimpin timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November 2025. Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI, dan kami punya perhitungan yang kalkulatif. Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena saya sendiri yang memutuskan atau sebagian Exco, kami review total, kata Erick Thohir. Erick Thohir pun menyinggung soal pergantian pelatih di timnas Indonesia senior dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Menurutnya, pergantian pelatih itu juga dari evaluasi. Jangan selalu terjebak pola pikir yang setback membandingkan satu dan lainnya. Kami harus move on ke masa depan, sambungnya. Erick Thohir menilai keberhasilan timnas Indonesia U17 di tangan Nova Arianto berkat pembinaan pemain jangka panjang. Hasilnya kini sudah dirasakan meskipun memang tidak instan. Erick Thohir pun berharap semua pihak sama-sama membangun olahraga sepak bola secara sehat untuk kepentingan timnas Indonesia. Dia meminta netizen jangan memecah belah pemain. Fenomena pemain keturunan Indonesia di klub Eropa kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Setelah Mauro Zylstra, kini muncul nama Luka Blondo, seorang bek tengah muda yang juga membela FC Volendam dan memiliki darah Indonesia. Sosok jangkung berusia 19 tahun ini mulai menarik perhatian karena performanya yang solid di lapangan dan keterbukaannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Luka Blondo saat ini menjadi bagian dari skuad U21 FC Volendam dan telah mendapat kesempatan tampil di tim utama. Penampilannya yang konsisten turut membantu Volendam meraih promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Perjalanan karirnya yang impresif membuat banyak pihak mulai melirik potensi besar yang dimiliki oleh pemain berdarah campuran ini. Dengan tinggi badan mencapai 1,94 meter, Luka memiliki keunggulan fisik yang sangat menonjol di lini belakang. Hal ini menjadikannya sebagai aset potensial yang bisa dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat sektor pertahanan timnas Indonesia. Terlebih, di usianya yang masih sangat muda, Luka menunjukkan kedewasaan dalam bermain dan mampu bersaing di level kompetitif. Ketertarikan Luka untuk mengenakan seragam merah putih bukan sekadar rumor. Ia mengungkapkan kesiapannya jika suatu saat PSSI menghubunginya untuk membahas kemungkinan membela Indonesia. Kebanggaan terhadap darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya turut memperkuat niat Luka untuk mengenal lebih dalam tentang tanah air. Ia bahkan kerap berdiskusi tentang Indonesia bersama Mauro Zylstra, rekan satu timnya yang juga memiliki latar belakang serupa. Obrolan tersebut membuat keduanya semakin antusias dengan peluang untuk memperkuat tim nasional. PSSI terus menggencarkan pencarian pemain keturunan berkualitas untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satu nama yang kini jadi sorotan adalah Jayden Oosterwolde, pemain belakang milik klub raksasa Turki Fenerbahce. Spekulasi kedatangan Jayden ke timnas Indonesia semakin kuat setelah asisten pelatih timnas Alex Pastur terlihat berada di Istanbul, Turki, dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Rabu. Menariknya, Istanbul adalah markas dari Fenerbahce, tempat Jayden saat ini bermain. Langkah ini pun semakin memanaskan isu naturalisasi Jayden, yang dinilai bisa menjadi tambahan kekuatan penting di lini belakang tim Garuda. Jayden Oosterwolde memiliki garis keturunan Indonesia dari salah satu pihak keluarganya, selain juga memiliki darah Suriname. Ketika ditanya mengenai kemungkinan membela negara leluhurnya, Jayden mengaku pernah didekati oleh timnas Indonesia dan Suriname.
mereka pernah menghubungi saya, baik dari Indonesia maupun Suriname. Saya belum bisa memberi jawaban pasti saat itu. Tapi saat ini prioritas saya adalah Indonesia, ungkap Jayden. Jika benar-benar bergabung bersama timnas Indonesia, Jayden akan menambah kedalaman dan kualitas di sektor pertahanan. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa membuatnya memiliki nilai lebih dibanding banyak pemain lokal. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya pekerjaan baru. Ia baru diumumkan bergabung ke Seongnam FC yang merupakan salah satu tim di Korea Selatan. Saat ini Seongnam FC berkompetisi di K-League 2 atau divisi kedua Liga Korea Selatan. Menariknya, Shin Tae-yong bukan bergabung sebagai pelatih di tim tersebut, namun menjadi general manager part-time. Seongnam FC mengumumkan Shin Tae-yong sebagai manajer umum paruh waktu hingga akhir tahun ini melalui akun Instagram. Tentu ini sangat menarik karena sebelumnya STY ditunjuk sebagai wakil presiden Federasi Sepak Bola Korea. Sekadar informasi, Shin Tae-yong adalah legenda Seongnam FC. Dulunya tim ini bernama Seongnam Ilhwachunma. STY pernah membela klub ini sebagai pemain dan pelatih berprestasi. Wajar jika juru formasi asal Korea Selatan itu begitu disegani Seongnam. Nah, kali ini tugas Shin Tae-yong bersama Seongnam agak berbeda. Sebagai general manager, Shin Tae-yong akan menjalankan peran sebagai pendukung, berkontribusi dalam pengembangan klub dan membantu pelatih Seongnam FC, Jeon Kyung-jun, dalam memperkuat operasional tim. Seongnam FC adalah tim yang tak pernah saya lupakan sejak masa bermain saya. Melihat sejarah klub, saya rasa posisi klub saat ini tidak mencerminkan warisannya, ujar Shin Tae-yong. Kapten Timnas Indonesia Jay Idzas ditunjuk sebagai Kapten ASEAN All-Star melawan Manchester United. Alasannya tim ASEAN All-Star membutuhkan sosok pemimpin kelas dunia. Penjunjukan itu tidak secara resmi, namun rekomendasi dari pundit asal Malaysia, Kesh Sundaresan yang dilansir dari kanal YouTube Astro Arena. Manchester United akan kembali menyapa para penggemarnya di Asia Tenggara melalui laga tur pramusim yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Mei 2025. Dalam agenda resmi klub, raksasa Premier League ini akan berhadapan dengan tim ASEAN All-Star dalam pertandingan akbar yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei 2025. Kehadiran Manchester United di Malaysia tahun ini menjadi momen yang sangat dinanti-nanti, terutama karena ini adalah kali pertama mereka menginjakkan kaki di negeri jiran sejak terakhir kali tampil pada tahun 2009.